Assalamualaikum teman-teman pencinta tanaman anggur. Kali ini saya akan membicarakan gimana caranya melakukan pembuahan pertama atau pembuahan pada anggur yang masih muda ya, yang umur belum setahun atau pertama kali akan kita buahkan secara aman dan tanpa resiko ya, dan mudah ya, yaitu dengan cara potes pucuk ya. Potes pucuk ini sudah sering saya lakukan pada pohon-pohon anggur saya yang istilahnya saya anggap belum mapan ya. Saya ingin membuahkan tapi saya anggap anggur ini belum mapan ya, dan belum cukup besar batang-batangnya. Ya, kita lihat contoh di sini, ini ada anggur jenis Harold ya. Ini kita lihat batang-batangnya ya masih belum begitu besar, tapi sudah coklat ya. Mungkin ini kalau saya potong di sini ya, dia akan menghasilkan buah karena Harold ini mudah sekali berbuah ya. Tapi kita lihat di sini ya, ini batang sekundernya ya, sebenarnya belum begitu besar dan masih kecil ya. Kalau saya lihat dibandingin dengan kelingking saya aja, kelingking saya masih lebih besar daripada batang sekunder ya, apalagi dibanding dengan jari saya ya. Jadi ini saya anggap belum mapan ya. Jadi kalau untuk anggur yang masih kecil dan belum mapan ini, saya biasanya melakukan pangkas pembuahan pertama itu dengan cara memotes pucuk-pucuknya ya. Jadi awalnya ini kita pelihara semua cabang-cabang tersier ini ya. Di sini ada 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 cabang tersier ya. Sampai di atas kita tahan, setelah dia tahan dia akan bercabang. Nanti saya akan membiarkan beberapa percabangannya tumbuh ya. Saya akan pelihara aja dulu berapa percabangannya. Nah ya, setelah dia bercabang, nanti kita lihat di sini ya. Ini ada beberapa cabang ya. Di sini ada 1, 2 ya, dari tersier ini aja ada 2 ya, di sini ada 3 yang kecil ya, 3 ya, sini lebih banyak lagi ya, di tersiernya agak lumayan besar ya, ada 1, 2 ya, 2 ini pun bisa ada 2 lagi tuh ya. Nah ya, jadi ada banyak percabangan di atas ya. Kenapa saya biarkan percabangan ini menjadi banyak di atas? Karena untuk mempercepat besarnya batang-batang tersier ini ya. Makin banyak daun ya, nanti makin cepat ya pembesaran batang ini ya. Karena pembesaran batang ini membutuhkan daun ya. Daunnya adalah tempat untuk memasak sumber makanan yang didapat akar ya. Akar dikirim ke daun, lantas dengan bantuan sinar matahari dia berfotosintesis dan makanannya akan dikirim ke seluruh bagian dari tanaman anggur ini ya. Sehingga saya membiarkan daun-daun di atasnya menjadi banyak, tidak saya buang ya. Daun di bawahnya justru sudah saya buang karena sudah menua ya, udah mulai ada yang kuning-kuning pinggirnya, jadi saya buang aja. Saya anggap itu udah nggak efektif ya. Nah ya, kalau seandainya saya potong di bawah untuk pembuahan, ini kita lihat buat sini juga besar ya. Efeknya adalah berarti saya pruning ya, saya lakukan pruning total mungkin di bat ke-8, ke-7 atau ke-6 ya. Pertumbuhan pohon ini sementara akan terhenti karena nggak ada daun, nggak ada fotosintesis ya. Dia mungkin akan berbuah juga ya. Tapi saya berharap proses pertumbuhan ini menjadi besar terus berjalan ya, dengan adanya membiarkan daun-daun ini ya. Beda dengan di negara-negara barat, di pertanian negara-negara Eropa di sana, mereka biasanya membuahkan anggur setelah pohon anggur itu betul-betul besar, berumur 2-3 tahun ya. Bahkan anggurnya udah sebesar, batangnya sudah sebesar lengan orang ya.
kalau anggur yang sudah mapan dipotong pendek 2, 3 ini pun aman ya, nggak ada risiko mati ya, nggak ada risiko kita terhambat pertumbuhannya ya. Tapi kalau buat saya lebih senang potes pucuk aja ya. Jadi saya lakukan ini ya, contohnya ini ada cabangnya ya. Saya potong aja ujungnya ya. Nanti setelah ini kita potong, yang terjadi adalah tunas-tunas air akan tumbuh ya, akan tumbuh memanjang ya. Nah, setelah tunas-tunas air itu tumbuh memanjang, kita contohkan di sini ya. Nah ya, ini kita lihat ya, tunas air langsung akan keluar tumbuh seperti ini ya. Ini kita buang tunas airnya. Tunas air kita buang setelah tumbuh. Nanti batnya akan pecah ya. Di ujung-ujung ini lagi ya, kita lihat ya. Di sini kita lihat ya. Saya potong di sini tunas air tumbuh, ini kita buang aja. Nah, ya. Dengan membuang tunas-tunas air ini, di sini ada ujungnya, ada tunas-tunas bat ya. Tuh ya. Ini ada tunas bat ya. Tunas bat ini nanti akan pecah, tumbuh ya. Sebagian besar tunas bat yang pecah biasanya akan membawa bunga, terutama pada anggur yang genjah seperti ini. Kita lihat di sini ya. Ini bahkan udah ada bunga kecil ya dari tunas air di ujungnya. Ya. Ini sudah ada bunga kecil. Kalau kita lihat ya. Ini kita buang aja ya. Nanti dari bat yang pecah ini akan tumbuh tunas baru ya. Ini ya. Ini belum saya potong ya. Ini kita potong aja di bagian ujungnya ya. Kita potong aja kira-kira sini ya. Nah, nanti kalau tunas air tumbuh seperti tadi, kita buang. Ini udah saya buang ya. Bat sudah mulai membesar ya. Di sini kita lihat ya. Ini yang pertama kali saya lakukan potes pucuk, itu sudah menghasilkan bunga ya, yang sedang berproses menjadi buah ya. Oke, kita lihat lagi di sebelah sana. Sini ada anggur Transfiguration ya, dari sebelah sana yang saya lakukan potes pucuk ya. Ini sudah menghasilkan buah ya dari potes pucuk ya. Ini baru saya potes pucuknya ya. Sudah tumbuh ininya, sudah ada bunga kecil, tapi ini bukan dari bat ya. Ini dari tunas air ya. Nah, ini batnya mulai menonjol, ini kita buang aja. Ini kita buang. Nanti bat ini yang kita harapkan pecah akan membawa buah seperti ini ya. Jadi pada umumnya saya untuk pohon anggur yang masih belum setahun ya, saya hanya melakukan potes-potes pucuk aja ya. Tapi kita harus juga lihat ya bahwa batang primer dan sekunder sudah berwarna coklat ya, dan sudah lumayan layak untuk dibuahkan ya. Jadi tujuannya potes pucuk ini adalah tetap memelihara daun sehingga fotosintesis tetap berjalan, nggak ada risiko tanaman mati, dan pertumbuhan tetap berjalan membuat ini tanaman anggur ini menjadi besar. Kalau kita lihat di sini ya, ini ada anggur Harold ya. Di sini juga saya dulu tahan-tahan ya beberapa ininya ya. Maaf, bukan Harold, ini Ninel ya. Ini anggur Ninel, bukan Harold yang tadi ya. Ninel ini juga ya. Beberapa batang sudah mulai besar ya, tapi ini saya anggap belum layak ya. Ini karena sekundernya masih hijau ya, masih kecil ya. Jadi saya belum mau melakukan potes pucuk ya.
Ini saya tahan pucuknya, saya masih memelihara dari tunas-tunas air untuk kelanjutannya ya. Ini yang sudah tinggi, kita tahan dulu ya. Ini sudah saya tahan berapa kali? 1 kali, 2 kali, sekarang yang ketiga. Sini sekali lagi yang keempat, sudah 4 kali saya tahan yang paling ujung ini. Karena yang paling ujung ini paling vigor ya. Ya, sambil menunggu yang lain ya. Ini karena banyak ya cabang tersiernya. Ada 17 sekarang ya. Bahkan kalau kita hitung sama yang di sana ada 18 atau 19 cabang tersier. Jadi ini belum layak ya untuk dilakukan pembuahan dengan cara apapun ya, termasuk protes pucuk. Nah, buat teman-teman pencinta tanaman anggur ya, saya rasa apa yang saya ceritakan tadi cukup sekian dulu. Mudah-mudahan bisa membantu teman-teman. Intinya jangan berburu nafsu melakukan pruning atau pangkas kalau ingin membuahkan anggurnya yang pertama kali ya. Kita mulai aja dengan potes-potes pucuk ya. Setelah cabang tersiernya mencapai ketinggian kira-kira 1 meter ya, nah, kita biarkan di ujungnya beberapa cabang tumbuh dari tunas air, 2-3 cabang. Kita pelihara agak panjang kira-kira 50 cm, 60 cm, lantas kita mulai lakukan potes pucuk ya. Setelah tunas air tumbuh, tunas air dibuang, seperti tadi ya penjelasan saya, nanti bat pecah, dia akan menghasilkan bunga ya. Jadi caranya mudah, tanpa resiko, tanpa perlu membuang habis daun-daun pohon atau tanpa perlu melakukan pruning ya. Oke, buat teman-teman pencinta taman anggur, sekian dulu video saya kali ini. Mudah-mudahan bisa bermanfaat buat teman-teman pemula yang baru pertama kali membuahkan anggur. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.